Bab 60. Kamar Dagang Kyushu. Petik 2. Harvey York tersenyum ringan, ayahmu adalah Lee Dae-yu, orang lumpuh. Dalam 2 hari terakhir, dia juga meluangkan waktu untuk mempelajari kekuatan utama di Aurus Hills, jadi dia secara alami tahu itu. Ketua Kamar Dagang Kyushu adalah Lee Dae-yu. Ketika Lee Chaoyang mendengar ini, dia langsung marah. Dia menatap Harvey dengan sengit, "Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk memanggilku ayah seperti itu? Apakah kamu ingin mencari kematian?" Petik 2. Mencari kematian. Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, "Anak kecil, bahkan jika ayahmu sini, saya memanggilnya juga. Selain itu, apalagi Anda, bahkan ayah Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta saya memberi jalan baginya. Jadi, Anda harus tetap di tempat yang sejuk, saya benar-benar tidak tertarik memperhatikan Anda." Lee Chaoyang menatap dingin pada Harvey York, dia berkata, "Wah, apa-apaan kamu berani membandingkan dirimu dengan ayahku. Jika kamu berani berbicara dengan ayahku seperti itu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan." Petik 2. Dibandingkan dengan ayahmu. Petik 2. Harvey York mencibir, dan berkata, dia tidak memenuhi syarat. Petik 2. Aku cukup. Petik 2. Lee Chaoyang tidak tahan lagi, meraih botol An 99 ur merah dari meja di sampingnya, dan bergerak ke arah kepala Harvey York. Hancurkan. Di Dongcheng, karena dukungan Lee Dae-yu, Lee Chaoyang hampir melanggar hukum, menindas pria dan wanita adalah hal biasa. Justru karena inilah ia mengembangkan karakternya yang arogan dan mendominasi. Sekarang, Harvey membantahnya lagi dan lagi, yang tentu saja membuatnya marah, jadi tembakannya sangat kejam. Harvey York menghela nafas pelan, sebelum menunggu botol anggur di tangan Lee Chaoyang jatuh, dia tiba-tiba berdiri, meraihnya dengan punggung tangannya, meraih botol anggur, dan kemudian menghancurkannya ke kepala Lee Chaoyang. Ledakan. Botol An 99 ur terkoyak, dan kepala Lee Chaoyang juga mekar, dan darah menyembur. Ah! Petik 2. Lee Chaoyang mendesis dan menjerit, wajahnya yang tampan berkerut. Berlututlah. Petik 2. Harvey berteriak keras, dan paksaan seperti banjir bandang menggulung Lee Chaoyang. Lee Chaoyang tidak ingin berlutut pada awalnya, tetapi teriakan keras itu membuat kakinya melunak, dan dia berlutut di depan Harvey York dengan buk tanpa sadar. Pada saat ini, gerakan di sini juga membuat khawatir orang lain di aula. Semua orang berkumpul. Ketika mereka melihat bahwa Lee Chaoyang memiliki darah di kepalanya dan berlutut di depan seorang pria muda, para wanita yang hadir tiba-tiba berteriak, dan wajah para pria juga berubah secara dramatis. Ya Tuhan, bukankah ini Lee Shao? Mengapa Lee Shao dipukuli, dan dia berlutut? Petik 2. Siapa anak ini, yang begitu berani menyerang Lee Shao? Membuat kekacauan. Petik 2. Hei! Bukankah anak ini pengikut kecil yang baru saja datang dengan nonamu? Petik 2. Pengikut kecil. Ayo, aku menyinggung 5 tuan muda sekaligus. Lee Chaoyang, putra ketua Lee Kamar Dagang Kyushu; Sun Kai, putra ketua Sun Kamar Dagang Empat Laut; Gao Xiang, putra penguasa Balai Seni Bela Diri Elang Emas, dan putra penguasa Huo Aula Seni Bela Diri Siliang Huo Dongqing, dan Zhu Yiming, putra ketua Zhu dari Star Entertainment. Tuan-tuan muda ini adalah semua eksistensi yang tidak dapat dengan mudah diprovokasi. Nonamu sudah dalam banyak masalah sekarang, dan sekarang pelayannya telah menyebabkan begitu banyak masalah. Saya khawatir kali ini tidak hanya pelayan kecil ini, tetapi juga nonamu juga akan menderita. Petik 2. Semua orang berbisik, melihat Harvey seperti melihat orang gila, dan dia sangat sedih oleh Mu Erlene. Mencari pengikut seperti itu, bukankah ini disengaja untuk memblokir dirinya sendiri? Pada saat ini, Lee Chaoyang melihat begitu banyak orang berkerumun dan melihat dirinya sendiri masih berlutut tanah, dia segera bangkit. Dia menutupi kepalanya, menatap Harvey dengan wajah muram, dan meraung, "Nak, kamu mati. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkanmu melihat matahari besok." Petik 2. Pergi. Harvey berteriak dan menendang dada Lee Chaoyang secara langsung. Bang! Tanda hubung. Dengan pukulan tumpul, Lee Chaoyang terbang terbalik dan langsung mengenai tiang sejauh 10 meter. Meskipun Harvey tidak menggunakan semua kekuatannya, itu tidak ringan. Chaoyang terpeleset dari kolom, dan dia mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Dia terengah-engah beberapa kali, dan meraung habis-habisan, "Berikan padaku. Bunuh dia. Bunuh dia." Petik 2. Persetan dengannya. Petik 2. Petik 2. Bajingan, beraninya kau mengalahkan kakak Lee. Kematian pengadilan. Zhu Yiming dan Sun Kai Yang. Gemuk, yang telah mewarnai rambut abu-abu nenek, meraung, meraih kursi dan bergegas menuju Harvey York. Melihat Zhu Yiming dan Sun Kai bergegas ke arahnya, wajah Harvey York menjadi pucat. Tak peduli, semegah gunung, berdiri di tempat tanpa bergerak.
Sama seperti keduanya bergegas, mata Harvey York terbuka, matanya berkedip, tangannya terangkat, tinjunya mengepal, dan kemudian dia meledak ke depan pada saat yang sama, meledak dengan kekuatan inci. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Disertai oleh dua ledakan tajam. Saya melihat bahwa kursi kayu solid yang diayunkan Sun Kai dan Zhu Yiming langsung ditusuk oleh tinju Harvey York, dan kemudian dibanting ke dada mereka. Ah! Tanda hubung petik 2. Keduanya menjerit kesakitan, dan mereka jatuh langsung dan terbang 7 atau 8 meter, tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Gila, gila. Ini gila. Dia melakukan ini, dia hanya membuat dirinya sendiri mati. Petik 2. Latar belakang anak laki-laki besar ini saja sudah cukup untuk menakutkan. Waktu. Ya Tuhan, saya benar-benar tidak tahu siapa lagi yang bisa menyelamatkannya. Petik 2. Yang lebih penting adalah tempat ini termasuk dalam 5 keluarga besar di Aurus Hills. Kedua, wilayah keluarga He membuat masalah. Di sini benar-benar memalukan. Petik 2. Kerumunan berseru, terpana. Mereka benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin seorang pengikut kecil berani menantang 5 kekuatan utama. Anda harus tahu bahwa bahkan tuan dari pengikut kecil ini, Muerlene, harus menyapa 5 tetua ini dengan senyum dan kesopanan. Meskipun orang-orang yang hadir bersimpati dengan Harvey, mereka tidak berniat membantu. Lagi pula, tidak ada yang mau menyentuh alis ini. Bukankah mencari kematian untuk menantang 5 kekuatan utama? Menarik, sangat menarik. Petik 2. Pada saat ini, seorang pemuda murung dengan kemeja hitam, celana panjang hitam, dengan rambut sebahu dan poni menutupi setengah wajahnya pergi dengan senyum jahat. Pemuda ini adalah Gao Xiang, putra Gao Wanglou, pemilik aula seni bela diri elang emas. Gao Xiang menyipitkan matanya dan menatap Harvey York, dan berkata, "Wah, aku tidak menyangka kamu menjadi seorang seniman bela diri, tidak heran kamu begitu sombong. Aku awalnya meremehkan untuk melakukan sesuatu pada sampahmu, tetapi kamu terluka. Saya malam ini, teman, pasti ada harga yang harus dibayar. Tentu saja, saya bisa memberi Anda pilihan. Saya akan menyerahkan tangan saya dan berlutut untuk meminta maaf kepada teman saya. Saya akan membiarkan Anda pergi, bagaimana dengan itu?" Petik 2. Apakah kamu benar-benar punya nyali untuk mengalahkanku? Harvey York menggelengkan kepalanya dengan geli dan berkata, "Bahkan jika ayahmu Gao Wanglou datang, aku bisa mengalahkannya dengan satu telapak tangan, apakah kamu percaya?" Petik 2. Sombong. Gao Xiang berteriak keras. "Ayahku adalah pemilik museum seni bela diri elang emas, dan dia juga seorang master dari satu generasi. Hanya karena kamu ingin menamparkan ayahku, itu hanya mimpi." Petik 2. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda seberapa tinggi langit dan seberapa tebal langit. Kungfu kucing berkaki 3 yang Anda tahu tidak layak disebut di depan Wu. Begitu. Suara itu jatuh. Suh. Tanda hubung. Gao Xiang membanting kakinya ke tanah, dan tubuhnya tersapu, seolah-olah sambaran petir melewati udara. Bab 61. Cepat sekali. Aku tidak bisa melihat sosoknya sama sekali. Petik 2. Xiang Shao memang putra penguasa Paviliun Gao, dan dia memiliki bakat seni bela diri di usia muda. Takut, dalam waktu dekat, Paviliun seni bela diri elang emas akan menjadi Grandmaster lain. Petik 2. Sama seperti semua orang kagum, Gao Xiang telah menyapu Harvey York. Ada senyum kejam di sudut mulutnya, dan jari-jari tangan kanannya ditekuk, seperti cakar elang, sangat tajam, dan meraihnya ke dada Harvey York. Suara mendesing. Dengan cakar, udara tampak terkoyak, dan tekanan angin kencang seperti pisau, seolah-olah badai telah terbentuk. Bukankah ini seni cakar elang yang terkenal dari Master Gao? Ya Tuhan! Aku tidak berharap Tuan Muda Siang mempelajari keterampilan terkenal Tuan Gao. Masa depan tidak terbatas. Di antara kerumunan, seseorang yang tahu seni bela diri kuno tidak bisa tidak berseru. Seorang pria parubaya dalam setelan tang putih menghela nafas, ya, dikatakan bahwa penguasa paviliun tinggi telah menguasai keterampilan cakar elang dengan satu tangan, dan dapat menembus sepotong marmer dengan satu cakar. Bahkan sepotong baja dapat dicetak dengan sidik jari. Meskipun Tuan Muda Siang belum mencapai tingkat Tuan Gao, keterampilan cakar elang Mayor Jenderal Siang sudah luar biasa. Dengan kekuatan Tuan Muda Siang, itu harus lebih dari cukup untuk mengalahkan bulu berbulu ini. Petik 2. Yah, Tuan Zeng layak menjadi ahli seni bela diri, dan dia teliti dalam analisis. Seorang lelaki tua dengan janggut tersanjung. Beberapa anak muda saat ini tidak takut, sombong, berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di dunia ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan sedikit kungfu. Tapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di mata pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, mereka hanyalah katak di dasar sumur. Petik 2. Seseorang menggema. Untuk sesaat, semua orang memandang Harvey York dengan lebih kasihan dan simpati.
Meskipun Harvey York mengalahkan Li Chaoyang, Sun Kai dan Zhu Yiming dengan satu tendangan dan dua pukulan barusan, ini hanya dapat membuktikan bahwa Harvey York lebih kuat dari orang biasa. Bahkan jika Harvey York lebih kuat dari orang biasa, dia tidak akan bisa mengalahkan pejuang sejati sama sekali. Apa yang dilakukan seniman bela diri sejati bukanlah seni memukul tinju dan menyulam kaki, tetapi kungfu membunuh orang. Namun, pada saat ini, melihat Gao Xiang bergegas ke arahnya, Harvey York acuh tak acuh dan memiliki tidak ada niat untuk mundur atau menghindar. Cakar elang Gao Xiang benar-benar luar biasa. Dia seharusnya berlatih kerja keras. Namun, dia masih tidak bisa masuk ke mata Harvey York. Seni bela diri kuno juga dibagi menjadi beberapa level. Bagaimana orang ini bisa rendah? Seni bela diri kuno tingkat tinggi dibandingkan dengan miliknya. Seni bela diri kuno tingkat tinggi. Jadi, pada saat Gao Xiang mengaum dengan cakarnya, Harvey York mengangkat sudut mulutnya dan berkata, apakah itu cakar elang? Memang seperti itu, tapi sayangnya masih terlalu lemah. Mengalahkan Anda, hanya satu jari. Petik 2. Sialan. Saya lebih suka melihat bagaimana Anda mengalahkan saya dengan satu jari. Gao Xiang berteriak marah, dan cakar yang menonjol itu mempercepat sedikit lagi, sehingga hanya hantu yang tersisa. Menghadapi cakar yang tak terhentikan ini, Harvey York mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan fisiknya langsung dimobilisasi, mengalir ke tangan kanannya. Segera, Harvey York baru saja menjulurkan jari telunjuknya, dan kemudian mengetuk ke arah cakar yang diserang dan dibunuh Gao Xiang. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini. Tunjuk ke cakar, anak ini gila apa? Namun, seperti yang ditunjukkan Harvey, ada ledakan sonik di udara, seolah-olah pedang yang tajam dan tak tertandingi merobek udara. Detik berikutnya. Kel 1K. Suara. Retak tulang yang renyah bergema. Aku melihat kaki kanan Gao Xiang berhenti ketika jaraknya hanya sekitar 20 cm dari dada Harvey York. Ah! Petik 2. Gao Xiang menjerit histeris, rasa sakit yang luar biasa, dan wajahnya yang tampan menjadi sangat terdistorsi. Jeritan ini juga menarik pikiran semua orang kembali. Semua orang melihat ke atas dan sangat ketakutan sehingga jiwa mereka gemetar. Saya melihat darah menetes ke telapak tangan Gao Xiang, dan telapak tangannya tertusuk paksa oleh jari Harvey York. Kekuatan macam apa ini? Skill fingering macam apa? Harvey York mengabaikan semua orang, tetapi terlihat dingin dan diusir. Gao Xiang menyemburkan darah dari mulutnya, dan seluruh orang itu terbang terbalik, jatuh lebih dari 10 meter jauhnya. Segera, semua orang yang hadir tercengang, dan semua rambut di tubuh mereka berdiri. Aku membacanya kan. Dengan satu jari. Hanya satu jari, Tuan Muda Siang dari Akademi Seni Bela Diri Elang Emas dikalahkan. Pria tua berjanggut itu begitu terkejut hingga rahangnya ternganga. Itu benar-benar tidak mungkin. Petik 2. Adapun pria parubaya yang bijaksana dalam setelan Tang yang menganalisis barusan, dia bahkan lebih heran. Siapa anak ini? Bukankah dia terlalu kuat? Anda tahu, Tuan Muda Siang adalah seorang seniman bela diri di panggung tengah lusa, dan dia juga pewaris Akademi Seni Bela Diri Elang Emas masa depan. Tapi sekarang dia sangat dikalahkan. Dan Tuan Muda Siang bahkan tidak menyentuh pakaian anak ini, itu luar biasa. Petik 2. Mungkinkah anak ini juga seorang seniman bela diri, dan kekuatannya jauh melampaui Tuan Muda Siang? Petik 2. Yang lain yang hadir juga berseru, jelas pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Siapa lagi yang ingin membantu leluhur generasi kedua ini maju, mereka bisa berdiri sekarang. Petik 2. Harvey York berkata dengan dominan, dan kemudian melirik semua orang yang hadir. Pada saat ini, Harvey York seperti seorang kaisar yang menyendiri, menatap rakyatnya. Semua orang yang hadir terdiam dan tidak berani menatap Harvey York. Pada saat ini, Huo Dongqing, putra pemilik Balai Seni Bela Diri Xiliang, menatap Harvey York dengan wajah muram. Dia melangkah maju dan berkata dengan marah, "Sial, jika kamu berani menyakiti temanku, aku pasti akan membuatmu mati." Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey York menyipitkan mata dan tersenyum, banyak orang telah mengatakan ini kepadaku sebelumnya. Kata-kata seperti itu, tapi pada akhirnya, hanya ada satu nasib bagi mereka, baik kematian atau cacat. Petik 2. Sombong. Mencari kematian. Petik 2. Huo Dongqing mengangkat tangannya, dan kemudian memberikan kejutan tiba-tiba. Saya melihat bahwa lengan baju lengannya langsung robek, dan kemudian sesuatu jatuh dari lengannya. Bang! Bang! Dengan dua tabrakan hebat, saya melihat dua kelereng di tanah langsung hancur. Hai! Petik 2. Seseorang menarik napas dalam-dalam, melihat benda yang menghancurkan tanah, dan berkata dengan kaget, besi. Besi. Mungkinkah lengan Huo Shao selalu di tanah? Diikat dengan besi blok. Petik 2. Oh, sayangku, lengan Huo Shao diikat dengan balok besi yang begitu berat seolah-olah tidak ada yang lain. Betapa menakutkan kekuatan lengan ini. Petik 2.
Seorang master aula seni bela diri kelas 2 mengambilnya. Dikatakan bahwa aksi terkenal Master Huo Guan dari Siliang Wu Guan dikatakan telah didirikan oleh Ma Chao, Jenderal 5 Macan Su Han selama periode 3 kerajaan. Kumpulan telapak tangan ini sama ganasnya, gerakannya sederhana dan langsung, dan ketika Anda melatihnya ke atas, telapak tangan itu cukup untuk menghancurkan emas dan memecahkan batu giok. Untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari teknik telapak tangan ini, para siswa di Akademi Seni Bela Diri Siliang memiliki persyaratan yang sangat ketat pada diri mereka sendiri pada hari kerja. Seseorang yang mengerti menjelaskan. Yang lain juga memandang Huo Dongqing, berpikir, orang-orang yang berlatih seni bela diri ini bukan manusia. Tepat ketika semua orang terkejut, Huo Dongqing sudah bergerak ke arah Harvey York. Dia menyerang. Huo Dongqing menendang kakinya di tanah, dan dengan suara mencicit, lempengan marmer di bawah kakinya hancur, dan seluruh tubuhnya menembak Harvey York seperti anak panah. Bab 62. Jarak lebih dari 10 meter hampir seketika, dan itu beberapa poin lebih cepat dari kecepatan Gao Xiang. Siliang Palem, pisahkan gunung untuk membersihkan jalan. Petik 2. Huo Dongqing berteriak, dan memukul kepala Harvey York dengan telapak tangan. Dengan satu telapak tangan, momentumnya agresif, dan telapak tangan seperti pisau, itu benar-benar memiliki postur 5 Jenderal Harimau, Ma Chao, mengambil kepala di antara ribuan pasukan. Suara mendesing. Suara. Ledakan sonik meledak, dan udaranya seperti kaca, dan langsung dihancurkan oleh satu bagian. Semua orang yang hadir dapat merasakan paksaan yang kuat meletus dari telapak tangan ini bahkan jika mereka berjauhan. Apakah ini kekuatan Huo Shao? Itu terlalu kuat, kan? Petik 2. Xiang Shao sudah dianggap jenius di kalangan generasi muda, tapi aku tidak menyangka Huo Shao sedikit lebih kuat dari Xiang Shao, luar biasa. Petik 2. Pengikut kecil presidenmu terlalu bodoh untuk menyinggung Akademi Seni Bela Diri Elang Emas dan Akademi Seni Bela Diri Siliang pada saat yang bersamaan. Sepertinya anak ini tidak akan bisa hidup lama. Petik 2. Itu tidak benar. Bagaimana latar belakang 5 tuan muda dapat bersaing dengan bocah ini? Petik 2. Diskusi terdengar, dan semua orang merasa bahwa otak Harvey York kebanjiran, dan dia memaksa dirinya menemui jalan buntu. Namun, sekarang. Ledakan. Suara guntur terdengar. Saya melihat bahwa Huo Dongqing dan Harvey York bertabrakan dengan telapak tangan mereka, dan gelombang udara yang kuat menyebar, seolah-olah badai disapu. Kel 1K Kel 1K. Lantai marmer tebal di bawah kaki Harvey York dan Huo Dongqing telah retak, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba, menyebar, dan tidak ada niat untuk berhenti. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Mereka mengira Harvey York akan ditampar sampai mati oleh Huo Dongqing, tetapi mereka tahu bahwa Harvey York benar-benar memegang telapak tangan Huo Dongqing. Monster macam apa anak ini? Tidak mungkin. Petik 2. Huo Dongqing menatap Harvey York dengan heran, matanya penuh ketakutan. Dia tahu telapak tangannya dengan sangat baik, dan itu lebih dari cukup untuk menghancurkan batu dengan satu telapak tangan. Tetapi siapa yang tahu bahwa bocah lelaki yang tampaknya biasa di depannya ini benar-benar mengambil telapak tangannya sendiri. Yang lebih penting adalah dia tidak melihat adanya fluktuasi ki sejati dari anak ini. Bagaimana kekuatan fisik anak ini bisa begitu menakutkan? Apakah dia masih manusia? Kenapa? Apakah ini akhirnya? Petik 2. Harvey York memandang Huo Dongqing dengan acuh tak acuh dan bertanya dengan bercanda. Jangan berpuas diri. Petik 2. Huo Dongqing sangat marah di dalam hatinya, dia tiba-tiba menarik kembali telapak tangan kanannya, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan memukul dada Harvey York dengan telapak tangan lagi. Ledakan. Telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat dari telapak tangan sebelumnya, seperti batu besar yang menghantam dada Harvey. Selain itu, telapak tangan Huo Dongqing tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat, dan semua orang yang hadir hanya dapat melihat bayangan telapak tangan yang samar. Untuk sementara waktu, semua orang merasa jantung mereka tertahan, dan napas mereka menjadi berat. Meskipun Harvey York melawan telapak tangan Huo Dongqing sekarang, semua orang percaya bahwa bahkan jika Harvey York benar-benar memiliki kekuatan, dia tidak akan mampu menahan telapak tangan kedua Huo Dongqing. Pada saat itulah Huo Dongqing menamparkan tangannya. Tubuh Harvey York seperti hantu, tubuhnya sedikit miring, dan dia menghindari telapak tangan Huo Dongqing. Segera, Harvey York mengulurkan tangan kanannya, menggenggam leher Huo Dongqing dalam sekejap, mengangkatnya tiba-tiba, dan kemudian membantingnya ke tanah. Ledakan. Ledakan keras. Lembaran marmer yang berat dihancurkan secara langsung. Ah! Petik 2. Huo Dongqing menjerit, darah mengalir dari sudut mulutnya, dia merasa tubuhnya akan hancur, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Harvey York melepaskan, menginjak dada Huo Dongqing, menatapnya, mencibir, dan berkata, bagaimana jika Anda berlatih seni bela diri kuno? Bagaimana jika Anda seorang seniman bela diri? Bagaimana jika Anda seorang jenius? Menginjak kaki Anda. Setelah
Jeda, Harvey tersenyum, Tuan Muda Huo. Saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda yakin? Petik 2. Huo Dongqing menggertakkan giginya, berjuang mati-matian untuk berdiri, tetapi kaki Harvey York tapi itu seperti pilar tegak yang menekan dia jatuh, membuatnya tidak bisa berbalik sama sekali. Apakah kamu yakin? Petik 2. Wajah Harvey York tenggelam, dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Selain itu, kaki Harvey York juga mengerahkan sedikit kekuatan, dan dengan klik yang tajam, tulang di dada Huo Dongqing langsung patah. Ah! Petik 2. Rasa sakit yang menusuk membuat Huo Dongqing menjerit nyaring lagi. Pada saat ini, Huo Dongqing benar-benar ketakutan gila. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Dulu saya sendiri yang mengatur hidup dan mati orang lain, tapi siapa sangka suatu saat hidup dan mati saya akan dikendalikan oleh orang lain. Tidak peduli seberapa tidak yakinnya dia di dalam hatinya, dia harus mengakui kekalahan dan menundukkan kepalanya. Karena pria di depannya adalah orang gila yang sangat kuat. Dia benar-benar membunuh. Memikirkan hal ini, Huo Dongqing menelan tenggorokannya, dan dengan cepat menjawab, saya telah mengambilnya, saya telah mengambilnya. Petik 2. Haha, sampah. Petik 2. Harvey York tersenyum menghina, lalu mengangkat kepalanya dan melirik orang lain yang hadir. Siapa lagi yang ingin membela 5 orang ini, kamu bisa berdiri. Petik 2. Suara acuh tak acuh memasuki telinga semua orang yang hadir, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka semua bergidik. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat Harvey York sama sekali. Bahkan Tuan Muda Siang dari Aula Seni Bela Diri Elang Emas dan Tuan Muda Huo dari Aula Seni Bela Diri Liang Barat dikalahkan dengan begitu mudah, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu? Saya khawatir, sekarang kecuali 5 tetua dan Tuan Muda ini, saya bisa menahan anak ini. Harvey York mencibir, matanya menyapu semua orang, bukankah kalian sangat energi sekarang, saya berharap sampah ini akan membunuh saya. Mengapa Anda bahkan tidak berani kentut sekarang? Sumur. Bodoh, saya tidak tahu apa itu. Apakah Anda tahu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya? Apakah Anda tahu seperti apa seni bela diri kuno yang sebenarnya? Suara Sun tidak keras, tetapi tidak terlalu kecil. Setiap kata terbentur ke hati semua orang, membuat orang merasa ketakutan. Harvey tidak membuang waktu lagi dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia melirik kelima tetua dan berkata, beri kamu kesempatan untuk hidup, keluar. Petik 2. Li Chaoyang dan Gao Xiang tidak berani membantah apapun. Dia bangkit dengan keras dan hendak pergi. Tapi sekarang, sebuah suara centil datang. Harvey York. Petik 2. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat Mu Erlene, yang mengenakan congsam phoenix putih, dengan sosok anggun dan wajah cantik, bergegas. Saat melihat adegan di tempat kejadian, Mu Erlene terdiam. Saya hanya pergi selama beberapa menit, orang ini telah membuat masalah besar, dan itu masih di wilayah keluarga He. Mu Xiangge mengambil napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang, dan berkata, Harvey York, apa yang terjadi di sini? Petik 2. Harvey York merentangkan tangannya dan berkata, saudarimu, saya seharusnya duduk di sini dengan baik, tetapi para idiot ini tidak melakukannya. Saya ingin memprovokasi saya. Jadi, saya benar-benar tidak tahan lagi, jadi saya memberi mereka sedikit pelajaran. Petik 2. Mendengar ini, Li Chaoyang dan Gao Xiang hampir pingsan. Anda dan orang lain dipukuli dan dimuntahkan darah, atau itu hanya pelajaran kecil? Bab 63. Semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Apakah anak ini benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh, tidakkah dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar? Dengan kekuatan dan dominasi 5 tuan muda ini, masalah ini jelas tidak bagus malam ini. Mu Erlene awalnya ingin mengatakan ini, tetapi ketika dia memikirkan praktik Harvey York memotong rumput dan akar, dia tiba-tiba merasa bahwa Harvey York hanya memberi Li Chaoyang pelajaran kecil. Jika Harvey York serius, saya khawatir 5 tuan muda ini sudah lama mati. Memikirkan hal ini, Mu Erlene memelototi Harvey, lalu menatap kelima Li Chaoyang, dan berkata, Li Shao, Huo Shao, Xiang Shao, Sun Shao, Zhu Shao, masalah malam ini adalah karena kamu, jadi jika kamu tidak ini terlalu banyak masalah, saya harap ini sudah berakhir. Petik 2. Lupakan saja. Petik 2. Li Chaoyang mencibir, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan keras, Presidenmu, apakah Anda bercanda? Beberapa saudara kita, tetapi sekarang kita harus membiarkan kita melupakannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita adalah kesemek yang lembut, kita dapat mencubit jika kita mau? Petik 2. Sun Kei mengusap dadanya dan berkata dengan kejam, Presidenmu, ayahku akan datang segera. Ketika saatnya tiba, jelaskan kepada ayah saya, dan saya ingin melihat apakah ayah saya akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Haha. Petik 2. Gao Xiang juga tertawa sinis dan berkata, Presidenmu, ketika tuan kelima adalah masih di sana, kami tidak takut padamu.
Sekarang, Tuan kelima sudah mati, kamar dagang lima naga telah berpindah tangan, dan Anda telah ditinggalkan oleh kamar dagang lima naga. Kualifikasi apa yang Anda miliki sekarang? Bicaralah dengan kami, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk datang ke tempat ini? Petik 2. Akademi Seni Bela Diri Siliang, kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi ke klub Hinia. Anda dan pelayan Anda harus membayar harga yang sesuai untuk apa yang terjadi malam ini. Petik 2. Huo Dongqing mencengkeram dadanya dan berkata dengan kejam. Itu benar, hiburan bintang kami tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Zhu Yiming, yang memiliki latar belakang terlemah di tempat kejadian, juga bergema. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir mencibir dalam hati mereka. Menurut pendapat mereka, Mu Erlene dan Harvey menyinggung 5 kekuatan utama pada saat yang sama, dan hanya ada satu cara untuk pergi. Wajah cantik Mu Erlene juga menjadi dingin. Meskipun Harvey York pada akhirnya akan bertabrakan dengan 5 penguasa ini di masa depan, itu masih terlalu dini. Meskipun Harvey York sekarang adalah Presiden Kamar Dagang Lima Naga dan didukung oleh keluarga Sen, kekuatannya masih terlalu lemah. Begitu kelima tuan ini bergabung untuk menyerang, bahkan keluarga Sen dan Kamar Dagang Wulong tidak tahan. Mu Erlene tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia melihat orang yang salah. Bisakah pria kecil ini benar-benar mengubah takdir masa depannya? Namun, tepat ketika Mu Erlene terdiam, Harvey York langsung berdiri. Dia melirik dengan dingin ke 5 Li Chaoyang dan berkata dengan ringan, saya awalnya ingin memberi Anda kesempatan untuk hidup. Tapi saya tidak menyangka Anda akan berani mengancam saya dan sistermu. Karena masalah ini tidak dapat dilakukan dengan baik, maka kamu tidak perlu bagi mereka berlima untuk hidup lagi. Petik 2. Kamu. Apa maksudmu? Petik 2. Li Chaoyang bertemu dengan tatapan Harvey York, dan seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Harvey York bertanya sambil tersenyum. Li Chaoyang menelan tenggorokannya dan berkata dengan tidak percaya, kamu ingin membunuh kami. Petik 2. Itu benar. Petik 2. Harvey York mengangguk dan tersenyum, ngomong-ngomong, kami telah memalsukan kebencian ini, kalian tidak akan membiarkanku pergilah. Jika demikian, mengapa saya harus membiarkan Anda pergi? Apakah saya masih menunggu Anda untuk datang dan membalas dendam? Petik 2. Kamu berani. Gao Xiang berteriak marah. Jika kamu berani melakukan ini, kamu pasti akan menderita balas dendam yang paling kejam. Petik 2. Selain itu, tidak hanya Anda, tetapi juga kerabat dan teman Anda akan terlibat oleh Anda. Petik 2. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba. Petik 2. Harvey York melangkah keluar sebelum dia selesai berbicara. Boom! Suara keras. Seluruh aula tampak bergetar. Adapun lempengan marmer di bawah kaki Harvey York telah benar-benar hancur menjadi bubuk. Apalagi, dengan Harvey York sebagai pusatnya, ada retakan dalam di tanah ke segala arah. Pada saat ini, semua orang yang hadir ketakutan. Hanya satu tendangan menyebabkan sensasi besar, tampaknya telah menyebabkan gempa bumi. Semua orang memandang Harvey York dengan ngeri dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah masih manusia? Anak faktanya, kekuatan Harvey York yang sebenarnya selalu samar. Melihatnya sekarang, Mu Erlene tiba-tiba memiliki ilusi. Mungkinkah kekuatan anak ini telah melampaui bawaan? Tidak. Sama sekali tidak mungkin usia Harvey York, meskipun beberapa orang telah mencapai tingkat bawaan, ada sangat sedikit di seluruh Shenzhou. Ada seorang pria muda berusia awal 20-an di Dragon Soul Hall yang menjaga barat laut Shenzhou, dan basis kultivasinya telah mencapai akhir tahap bawaan. Namun, di antara 300.000 kavaleri di seluruh aula jiwa naga, dia adalah satu-satunya yang telah mencapai level ini. Dia adalah penguasa ranah istana jiwa naga, juga dikenal sebagai jiwa naga tertinggi. Namun, Mu Erlene tidak tahu nama orang itu, hanya saja nama keluarga pemuda itu adalah Si. Namun, jenius super seperti itu jarang terjadi di seluruh China, jadi bagaimana mereka bisa ditemui sendiri? Pada saat ini, seperti yang dipikirkan Mu Erlene, kelima Li Chaoyang sudah tercengang. Harvey York mengabaikan wajah pucat Li Chaoyang dan yang lainnya, dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Terkunci, terkunci, terkunci. Setiap langkah yang Anda ambil, seluruh tanah bergetar ringan, seolah-olah drum yang berat berdetak di hati semua orang. Kamu tidak bisa menyentuhku. Jika kamu berani melakukannya, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Wah, berhenti untukku. Jangan kemari. Berhenti. Petik 2. Seseorang. Ayo. Seseorang. Hentikan dia. Petik 2. Orang ini gila. Lari. Lari. Petik 2. Teriak Li Chaoyang keras, mencoba berbalik dan lari. Namun, mereka merasa kaki mereka lemah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pemaksaan dan aura pembunuh Harvey York begitu menakutkan, dia seperti dewa pembunuh yang teruji pertempuran. Harvey York, berhenti.
Sekarang bukan waktunya untuk berbuat jahat dengan mereka. Petik 2. Pada saat ini, Murlene juga tiba-tiba terbangun dan buru-buru berteriak. Saudarimu, seperti yang saya katakan, saya akan melindungi Anda. Oleh karena itu, saya akan membasmi siapapun yang mengancam kita. Petik 2. Kata Harvey York tanpa menoleh, dan terus melanjutkan. Melihat Harvey York bertekad untuk membunuh mereka, Li Chaoyang dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka ambruk dan langsung berlutut di tanah. Jangan bunuh aku salah, maafkan aku seharusnya tidak menjadi musuhmu. Petik 2. Selama kamu tidak membunuhku, tidak apa-apa malam ini, Saya juga jangan beritahu saya tentang ini. Petik 2. Li Chaoyang dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga air mata mengalir dari hidung mereka, dan mereka mati-matian bersujud untuk meminta maaf. Mereka awalnya adalah tuan yang menindas yang lemah dan takut yang keras, tetapi sekarang mereka lebih kuat dan lebih kejam dari mereka secara alami takut. Tapi Harvey York mengabaikan permohonan belas kasihan mereka sama sekali, dan terus berjalan ke arah mereka. Pada saat ini, tiba-tiba, ada seruan dari kerumunan. Presiden Li ada di sini. Petik 2. Presiden Sun juga ada di sini. Petik 2. Dan Patriark Gao dan Paviliun Huo ada di sini. Petik 2. Mendengar seruan ini, semua orang di aula melihat ke arah pintu. Saya melihat sekelompok pria dan wanita dengan temperamen luar biasa dan kekuatan mendominasi berjalan masuk dari pintu. Bab 64. Berjalan di garis depan adalah seorang pria parubaya dengan pipi tipis dan mata suram. Pria parubaya itu berjalan dengan kaki pincang. Meskipun sedikit tidak enak dilihat, tidak ada yang hadir yang berani menertawakannya. Karena pria parubaya ini adalah salah satu dari 7 kamar dagang utama di Aurus Hills, Li Deyu, ketua kamar dagang Kyushu, juga disebut Li Cripple. Di sebelah Li Lazi, ada seorang pria botak setengah baya dengan wajah kasar dan ekspresi garang di wajahnya, bermain dengan manik-manik Buddha. Kepala botak ini adalah Sun Zhenbiao, presiden kamar dagang 4 laut, juga dikenal sebagai Soro Biao. Selain Li Deyu dan Sun Zhenbiao, 4 kamar dagang lainnya, ketua kamar dagang Zhongxing, Smiling Tiger, Chao Tianhu, ketua kamar dagang Wuhu, Baktut, Yuan Zhenggang, ketua kamar dagang Zongheng, Serigala Putih, Huang Li, ketua kamar dagang Jiangnan, 7, Sister Jiang Yanan juga hadir. Tentu saja, selain kedatangan presiden dari 6 kamar dagang utama, 6 master seni bela diri lainnya, Gao Wanglou, master elang emas, Huo Wanlin, master seni bela diri Xiliang, Yan Changqing, master seni bela diri Longxing, Zhao Pengfei, master seni bela diri Tengfei, Ma Linghui, pemilik Zonyi Martial Arts Hall, dan Qin Hongye, pemilik Redman Hall, juga hadir. Semua orang yang hadir tahu bahwa kekuatan teratas di Aurus Hills tidak lebih dari 5 penguasa klub ke-7, aula ke-6. Sekarang, jurumudi dari 6 kamar dagang utama dan 6 aula seni bela diri utama semuanya hadir, yang benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Tentu saja, selain pimpinan kamar dagang dan seni bela diri ini, ada juga beberapa bos perusahaan skala besar di Aurus Hills yang dipimpin oleh Zhu Xianfu, ketua Star Entertainment. Orang-orang ini semua adalah penguasa kota Aurus Hills. Mereka kaya dan berkuasa. Ketika mereka menginjak kaki mereka, seluruh Aurus Hills akan gemetar 3 kali. Jadi, tak lama kemudian seseorang naik untuk menyapa. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa jika mereka bisa naik ke pria besar ini, mereka pasti bisa lepas landas. Pada saat ini, 5 orang Li Chao yang masih berlutut, ketika mereka melihat ayah mereka datang, mereka semua bersemangat, bangun dengan tergesa-gesa, dan berlari ke arah Li Deyu dan yang lainnya. Ayah, tolong aku. Ada orang gila di sini yang ingin membunuhku. Petik 2. Ayah, jika kamu tidak datang, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat putramu dan aku. Putuskan untukku. Petik 2. Li Chaoyang dan yang lainnya semua menangis dengan getir, dan wajah mereka penuh dengan keluhan. Li Deyu sedang mengobrol dengan orang lain ketika dia tiba-tiba melihat Li Chaoyang berlumuran darah di seluruh wajahnya, dia terkejut. Chaoyang, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Petik 2. Wajah Li Deyu langsung menjadi gelap. Xiao Kai, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Petik 2. Sun Zhenbiao menyentuh kepalanya yang botak dan langsung menjadi marah. Gao Wanglou dan Huo Wanlin, serta Zhu Xianfu, ketua Star Entertainment, semua meledak marah ketika mereka melihat penampilan malu putra mereka. Ayah, itu orang itu. Petik 2. Kamu harus membunuhnya. Petik 2. Ya, anak ini tidak menganggapmu serius, dan dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Petik 2. Kelima Li Chao yang sangat marah, dan mereka mengeluh satu demi satu. Yang lain, menunjuk mereka bersama Harvey York, yang berdiri di tengah aula. Pergi dan lihatlah. Petik 2. Li Deyu melambaikan tangannya langsung dan berjalan menuju Harvey York bersama yang lain. Wah!
Segera, Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya berjalan menuju lokasi Harvey York. Ketika orang-orang ini datang, semua orang yang hadir tiba-tiba merasakan paksaan tak terlihat menyapu penonton, membuat semua orang tidak berani mengeluarkannya. Melihat Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya datang dengan agresif, Harvey York tetap tenang dan tenang, tetapi hati Mu Erlene menegang, dan tangannya mengepal erat tanpa sadar. Pada saat ini, semua orang yang hadir memandang Harvey York dan Mu Erlene dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Ada simpati, ada kasihan, ada penghinaan, dan ada olok-olok. Singkatnya, tidak ada yang percaya bahwa Harvey York dan Mu Erlene dapat dengan mudah melarikan diri dari game tingkat atas ini. Segera, orang-orang ini datang ke Harvey York dan menatapnya dari atas ke bawah. Wajah Li Deyu, Sun Zhenbiao, Gao Wanglou, Huo Wanlin, dan Zhu Xianfu suram, dan mata mereka tampak berkobar. Jika bukan karena kehadiran begitu banyak orang, aku khawatir mereka akan membunuh Harvey York lebih awal. Para pemimpin kamar dagang dan seni bela diri lainnya memandang Harvey York dengan mata bingung dan bingung. Siapakah anak yang berani menyerang Li Chaoyang dan Gao Xiang ini? Setelah mengalahkan Li Chaoyang 5, bisakah ayah mereka melepaskannya begitu saja? Pada saat ini, Li Deyu berjalan ke arah Harvey York, dia mengambil napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya, menatap Harvey York dengan muram, dan berkata, "Wah, apakah kamu memukul anakku?" Petik 2. Ya, itu benar, kamu anakku dipukuli olehku. Petik 2. Harvey York tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengakuinya. Suara itu jatuh. Semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi gempar. Aku pergi, anak ini terlalu berani untuk mengakuinya secara langsung. Petik 2. Anak ini sangat berani, tidakkah dia mengerti cara kejam Presiden Li? Petik 2. Hei, anak ini akan diadili mati, jangan khawatir tentang hal itu, mari kita lihat pertunjukannya. Petik 2. Sayang sekali, anak ini memiliki kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda, dan dia memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi anak ini terlalu sombong dan sombong. Dia tidak mengerti kebenaran dari lipatan. Petik 2. Semua penonton berbicara dengan suara rendah. Bagus sekali, kamu punya benihnya. Petik 2. Li Deyu mengangguk dengan senyum muram, lalu berkata dengan sengit, "Wah, tahukah kamu siapa aku?" Petik 2. Tentu saja. Petik 2. Harvey York tersenyum, siapa yang tahu siapa Aurus Hills yang lumpuh itu? Siapa yang tidak tahu? Petik 2. Sombong. Petik 2. Adik-adik yang mengikuti Li Deyu sangat marah dan berdiri. Tuan belum berbicara, jadi diamlah seperti anjing. Petik 2. Harvey York Zen berteriak, dan sepasang mata yang dalam dan dingin menyapu ke arah adik-adik ini. Hanya dengan satu pandangan, adik-adik ini tiba-tiba merasakan hawa dingin langsung ke dahi mereka dari telapak kaki mereka, dan mereka tidak bisa berhenti gemetaran. Mereka merasa seolah-olah mereka tidak ditargetkan oleh satu orang, tetapi oleh dewa kematian. Tampaknya di detik berikutnya, hidup mereka akan dipanen tanpa ampun. Karena itu, adik-adik ini tidak berani bergerak. Para master aula seni bela diri yang berdiri di samping Li Deyu terkejut, seolah-olah mereka tidak mengharapkan aura yang luar biasa dari seorang pemuda. Untuk sementara waktu, tatapan para master aula seni bela diri yang memandang Harvey York sedikit berubah. Sepertinya anak ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Huo Wanlin menyipitkan matanya. Gao Wanglou mencibir dan berkata, anak ini seharusnya menjadi ahli bela diri, jika tidak, dia tidak akan menyakiti Xiao Xiang dan Dong Qing. Namun, bahkan jika anak ini lebih kuat dari Xiao Xiang dan Dong Qing, lalu kenapa? Takut pada anak laki-laki berbulu. Jangan takut. Petik 2. Huo Wanlin menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, hanya saja bocah ini memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, mungkinkah seorang seniman bela diri kuno di Shenzhou yang keluar untuk mengalaminya? Generasi. Jika ya, maka kita harus menghadapinya sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, energi para seniman bela diri kuno itu terlalu menakutkan, dan kita tidak bisa menyinggung mereka. Ekspresi Gao Wanglou menjadi sedikit lebih serius ketika dia mendengar ini. Baiklah, mari kita cari tahu tentang anak ini nanti. Petik 2. Bab 65 Aturan. Huo Wanlin juga mengangguk, menyetujui usulan Gao Wanglou. Meskipun mereka adalah penguasa Aurus Hills, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan master seni bela diri kuno di Shenzhou, dan alirannya lebih baik daripada laut. Karena itu, mereka tidak akan pernah berani memprovokasi raksasa itu sampai mereka harus melakukannya. Pada saat ini, Li Deyu juga dikejutkan oleh momentum Harvey York. Dia menyipitkan matanya dan menatap Harvey York dengan cermat, wah, kamu benar-benar berbeda dari anak muda biasa, tapi aku sedikit menghargaimu. Orang biasa akan sangat takut sehingga mereka tidak bisa membedakan celana mereka hanya dengan menghadap kita. Kata-kata datang. Dan Anda dapat membuat Taisan berjalan di depan Anda tanpa mengubah wajah Anda, karakter semacam ini benar-benar terpuji.
Namun, penghargaan adalah penghargaan, tetapi akun yang harus diperhitungkan tetap harus dihitung. Petik 2. Oh. Petik 2. Harvey York tersenyum, apa yang ingin dilakukan Presiden Lee? Petik 2. Ini sangat sederhana, diatur sesuai dengan aturan sungai dan danau, sehingga semua orang tidak akan mengatakan bahwa kita menindas yang kecil. Lee Dae-yu tersenyum muram dan berkata, biarkan putraku sendiri katakan bagaimana kamu mengalahkan mereka. Kemudian, kami mengirim perwakilan untuk melawan. Tentu saja, kamu tidak dapat melawan selama proses. Setelah pertarungan, apakah kamu hidup atau tidak? Mati, kita tidak akan melanjutkan masalah malam ini, bagaimana? Petik 2. Yah, kedengarannya adil. Petik 2. Harvey York Rao mengangguk dengan penuh minat, dan kemudian berkata, lalu siapa yang ingin dikirim Presiden Lee untuk mewakili? Petik 2. Lee Dae-yu menyebarkan tangan dan berkata, saya, Zhen Biao, Xianfu hanya seorang pengusaha, dan tidak cocok bagi kita untuk bertarung dan membunuh. Oleh karena itu, kita hanya dapat memilih salah satu paviliun Gao dan paviliun Huo untuk menjadi perwakilannya. Petik 2. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Persetan. Tuan Gao dan Tuan Huo keduanya adalah bawaan dalam kultivasi mereka, dan mereka adalah salah satu dari sedikit tuan di Aurus Hills. Biarkan keduanya mengambil tindakan, apakah anak ini masih memiliki pekerjaan? Tidak menggertak yang kecil, tetapi metode ini tidak diragukan lagi akan membunuh anak ini sepenuhnya. Petik 2. Siapa bilang tidak, basis kultivasi bawaan, begitu seorang seniman bela diri tingkat master bergerak, siapa yang bisa bertahan? Kuncinya adalah tidak melawan balik. Ah. Petik 2. Semua orang berbisik ketakutan, merasa bahwa begitu Harvey York setuju, itu akan menjadi jalan buntu. Hehe, proposal Presiden Lee sangat bagus. Petik 2. Gao Wanglou berdiri sambil tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, biarkan aku menjadi wakilnya. Lee Dae-yu tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Lee Dae-yu melihat kelima Li Chaoyang dan berkata, Chaoyang, Xiangzi, bagaimana anak ini mengalahkanmu? Jangan takut, katakan saja yang sebenarnya. Petik 2. Ya. Petik 2. Li Chaoyang mengangguk dan melirik Harvey York dengan bangga. Dan kemudian memberitahu Lee Dae-yu dan yang lainnya tentang bagaimana Harvey York menyakiti orang barusan. Mendengar kata-kata Li Chaoyang, Lee Dae-yu, Gao Wanglou dan yang lainnya semua menjadi murung, dan mereka benar-benar marah di dalam hati mereka. Mereka telah menemukan niat membunuh satu sama lain. Gao Wanglou menoleh untuk melihat Harvey York, dan berkata dengan dingin, nak, sebelum aku bergerak, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Siapa namamu dan siapa kamu? Petik 2. Harvey York, asisten Presiden Hinia Club. Petik 2. Fang mencari pengembalian langsung. Setelah mengetahui bahwa Harvey York tidak memiliki latar belakang utama, Gao Wanglou merasa lega. Dia tersenyum muram dan berkata, bagus sekali, nak, apakah kamu siap menerima hukuman? Petik 2. Hukuman. Hukuman apa? Petik 2. Harvey York memandang aneh pada Gao Wanglou seperti orang idiot, apakah kamu pikir aku bodoh? Berdiri dan biarkan apakah kamu berkelahi. Apakah itu lucu? Petik 2. Wah, bukankah kamu baru saja setuju? Kenapa kamu tidak mengenalinya sekarang? Petik 2. Lee Dae-yu tiba-tiba menjadi marah. Kapan saya setuju? Petik 2. Harvey York berkata dengan senyum lucu, saya baru saja mengatakan bahwa proposal ini adil, tetapi mengapa saya harus setuju dengan Anda? Jelas putra Anda yang membuat kesalahan terlebih dahulu dan datang untuk memprovokasi saya, dan lalu aku menggerakkan tanganku. Oke. Kalian semua tidak membedakan antara hitam dan putih, benar dan salah, jadi kalian akan main-main denganku. Mungkin orang lain akan takut padamu, tapi aku tidak akan. Jika ada yang ingin bertarung, maka saya secara alami akan melawan. Jika saya melawan, saya akan mati seketika cacat. Mereka yang ingin melakukannya, ayo. Petik 2. Setiap kata nyaring dan kuat, mengungkapkan dominasi dan kekuatan mutlak. Semua orang terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa Harvey York menyatakan perang terhadap Lee Dae-yu, Sun Zhenbiao, Guo Wanlin, Gao Wanglou dan Zhu Xianfu. Presiden Kamar Dagang dan Master Aula Seni Bela Diri yang mengikuti Lee Dae-yu dan 5 orang semuanya sangat terkejut. Pada saat ini, anak ini masih sangat tangguh, bukankah dia benar-benar takut? Seorang wanita di kerumunan mengenakan gaun panjang merah ramping dan memiliki wajah klasik yang tidak bisa lebih standar. Sepertinya itu hanya sedikit lebih besar dari tamparan. Penampilannya tak tertandingi, dan wanita heroik itu menatap Harvey York dengan penuh minat. Meskipun wanita ini cantik, dan seorang pria ingin memeluknya, tidak ada pria yang hadir yang berani memikirkan agresi terhadapnya. Karena, wanita ini adalah pemilik rumah merah, Qin Hongye, seorang dewi dengan kecantikan dan kekuatan yang luar biasa. Dari mana asal anak ini? Petik 2. Qin Hongye bertanya dengan bibir merah terbuka ringan.
Pemilik museum, informasi tentang anak ini sedang diselidiki. Petik 2. Seorang wanita dengan kuncir kuda di sebelahnya menjawab. Qin Hongye mengangguk dan berkata dengan bingung, anak ini sudah dikepung dari semua sisi, mengapa dia begitu tangguh? Petik 2. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, tetapi saya tidak tahu seberapa tinggi dan tebal hari ini. Orang-orang seperti ini sering meninggal sangat awal. Wanita kuncir kuda itu menjawab. Qin Hongye mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Mu Erlene, yang berdiri di belakang Harvey York, menghela nafas tak berdaya, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang dia telah benar-benar menyinggung kelima Li Deyu, dan masalah ini tidak bisa lebih baik. Jadi, dia melangkah maju dan berkata dengan suara keras, klub Hinia saya akan maju dan mundur bersama dengan Harvey York. Jika ada yang ingin memindahkannya, mereka akan melewati saya terlebih dahulu. Petik 2. Mata Li Deyu menjadi dingin, dan dia menatap Mu Erlene, berkata, Nona Mu, apakah Anda yakin ingin membela anak ini? Apakah Anda tidak takut terbakar? Petik 2. Mu Erlene bertemu dengan tatapan Li Deyu dan menjawab, Harvey York bukan hanya asisten saya, tetapi juga temanku. Jika kamu ingin menyentuhnya, aku akan tentu saja Mu Erlene tidak akan setuju. Petik 2. Benarkah? Petik 2. Li Deyu tersenyum dingin, seekor anjing berduka yang diusir dari kamar dagang 5 naga berani menantang kita, dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Yah, karena kamu ingin mati, maka kami bahkan akan membunuhmu. Kami membersihkan bersama. Tepat, saya sangat tertarik dengan klub Hinia Anda. Petik 2. Setelah berbicara, Li Deyu menatap Gao Wanglou dan berkata, Tuan Gao, ayo kita lakukan. Petik 2. Bersihkan saja anak laki-laki berbulu, beri aku beberapa detik, aku segera meminta anak ini untuk berlutut dan meminta maaf. Petik 2. Gao Wanglou menjawab, dan kemudian langsung mengerahkan ki sejatinya, sosoknya melintas, tangan kanannya dicakar, dan dia menyapu langsung ke arah Harvey York. Pada saat mendekati Harvey York, Gao Wanglou langsung mencengkram leher Harvey York. Cakar elang. Sederhana dan langsung, seperti guntur, itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari teknik cakar elang Gao Xiang. Dengan cakar yang mencuat, semua orang merasa ada suara gemuruh di udara, membuat gendang telinga ikut berdengung. Seperti yang diharapkan dari pemilik aula seni bela diri elang emas, tembakannya luar biasa. Cakar ini cukup untuk menembus batu besar. Petik 2. Pemilik aula seni bela diri kecil berseru. Bab 66 bunuh Harvey York. Semua orang merasa bahwa begitu Harvey York terkena cakar ini, dia tidak akan berguna. Namun, pada saat Gao Wanglou mendekat, tubuh Harvey York terkejut, darahnya melonjak, dan dia langsung meninju Gao Wanglou. Sangat ganas, sangat cepat. Kulit Gao Wanglou tiba-tiba berubah drastis, dan sudah terlambat untuk berhenti, jadi dia hanya bisa berjuang keras. Ledakan, tinju, dan cakar bertabrakan, membuat suara keras, seolah-olah logam bertabrakan. Ya, petik 2. Gao Wanglou mengerang, tubuhnya mundur 10 langkah, dan berhenti setelah menabrak pilar di aula. Kel 1K kel 1K. Retakan terdengar, dan beberapa retakan muncul langsung di kolom. Tiba-tiba, semua orang yang hadir ngeri dan wajah mereka luar biasa. Ada apa? Tuan Gao ditendang kembali oleh anak ini. Petik 2. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya juga tampak bingung. Mereka tahu kekuatan Gao Wanglou, tapi sekarang bagaimana mereka bisa ditolak oleh pukulan dari anak laki-laki berbulu? Tuan Gao, jangan meremehkan musuh ketika dia masih muda, lebih baik lebih serius. Petik 2. Huo Wanlin mengingatkan. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Petik 2. Gao Wanglou merasa sangat malu. Setelah menjawab, dia membanting kakinya ke tanah dan bergegas menuju Harvey York lagi. Dia hanya memobilisasi 50% dari kekuatannya sekarang, tetapi sekarang dia telah memobilisasi 100%. Suara mendesing. Cakar mencuat, angin kencang, seperti selembar kain yang robek. Bahkan ada cahaya abu-abu gelap yang bersinar di kaki kanan Gao Wanglou. Kemarahan nyata dilepaskan. Ya Tuhan, Gao Guan telah mengambil inisiatif untuk menjadi nyata. Petik 2. Seseorang berteriak. Namun, pada saat Gao Wanglou menyerbu, Harvey York tersenyum menghina, dan kemudian langsung mengangkat pukulan dan menyerang. Detik berikutnya, cakar bertabrakan. 5 jari tangan kanan Gao Wang langsung dihancurkan dengan klik. Petik 2. Gao Wanglou berteriak kesakitan dan ingin mundur, tetapi Harvey York tidak memberinya kesempatan lagi. Kalahkan. Petik 2. Seru Harvey York, mengangkat kaki kanannya dan menendang langsung ke arah dada Gao Wanglou. Bang! Tanda hubung. Suara teredam. Petik 2. Gao Wanglou berteriak, dan tubuhnya terbang belasan meter jauhnya, dan kemudian jatuh ke tanah. Dia batuk berat, dan seteguk darah menyembur keluar. Sontak penonton kaget.
2 pukulan dan 1 tendangan, kalahkan sang master. Pada saat ini, pandangan semua orang ke arah Harvey berubah dari jijik menjadi panik. Harvey York mengalahkan Gao Xiang dan Huo Dongqing sebelumnya. Meskipun mengejutkan, dampaknya pada semua orang tidak terlalu besar. Tapi sekarang, Grandmaster Gao Wanglou, yang telah berdiri di Aurus Hills selama bertahun-tahun, telah dikalahkan oleh Harvey York dengan mudah. Dampak ini tidak diragukan lagi sangat besar. Ini juga berarti bahwa Aurus Hills, yang dipimpin oleh Gao Wanglou dan yang lainnya, sekarang telah dipukul. Li Deyu, Huo Wanlin dan yang lainnya juga sangat mengubah wajah mereka, dan mereka ngeri. Tindakan Harvey York hanya menantang otoritas mereka. Dengan yang pertama memimpin, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada orang kedua atau ketiga seperti Harvey York yang menantang otoritas mereka. Oleh karena itu, kita harus membunuh anak ini sepenuhnya untuk menstabilkan posisi kita. Saudara-saudara dari Kamar Dagang Kyushu, dengarkan, bunuh Harvey York untukku. Petik 2. Li Deyu memimpin dan berteriak. Saudara-saudara dari Museum Seni Bela Diri Elang Emas. Balas dendam pemilik museum. Petik 2. Orang kepercayaan Gao Wanglou juga berteriak. Saudara-saudara dari Kamar Dagang Empat Laut, dengarkan, bunuh anak ini untukku. Petik 2. Sun Zhenbiao juga meraung dengan marah. Orang-orang dari Aula Seni Bela Diri Siliang, ikuti aku untuk membunuh Harvey. Petik 2. Huo Wanlin memimpin beberapa orang dari Aula Seni Bela Diri dan bergegas menuju Harvey York. Zhu Xianfu dari Starry Entertainment juga sangat marah, dan dengan cepat membiarkan beberapa pengawalnya bergegas. Ketika Cao Tianhu dari Kamar Dagang Zhongxing melihat ini, dia hanya bisa tersenyum. Dari tadi sampai sekarang, dia tetap diam, tanpa mengungkapkan identitas Harvey. Dia hanya ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Sekarang, melihat intensifikasi kontradiksi, dia secara alami sangat bahagia. Dia berharap Li Deyu dan yang lainnya akan melawan Harvey sekuat mungkin. Lebih baik membunuh Harvey York sepenuhnya. Bagaimanapun, Harvey menginjak kakinya, dan dia mengingatnya di dalam hatinya. Namun, pada saat sekelompok orang bergegas menuju Harvey dan Moorlene, teriakan keras datang dari luar pintu. Siapapun yang berani memindahkan Tuan Harvey adalah musuh Kamar Dagang Wulong saya. Petik 2. Mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat sekelompok pria berpakaian hitam dengan totem Wulong bersulam di hati mereka melangkah masuk. Zhao Tianxun lah yang berjalan di garis depan. Diikuti oleh Wang Qi dan 13 taibao lainnya. Huo Wanlin dan yang lainnya juga berhenti dan menatap Zhao Tianxun. Zhao Tianxun dan 13 taibao berjalan di depan Harvey York dengan langkah besar, lalu membungkuk dan membungkuk, tampak saleh, dan berteriak serempak. Presiden. Petik 2. Suara itu seragam dan menyentuh hati orang-orang. Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya memandang Harvey dengan ekspresi terkejut, tidak bisa dipercaya. Zhao Tianxun, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin anak ini menjadi presiden Kamar Dagang Lima Naga? Li Deyu meraung. Zhao Tianxun memandang Zhao Tianxun dengan dingin. Presiden Li, apakah Anda tidak tahu berita tentang pergantian pemilik Kamar Dagang Lima Naga? Mungkinkah saya, Presiden Kamar Dagang Lima Naga, juga akan memalsukannya? Aku tahu, aku juga tahu bahwa seorang pemuda mengambil alih posisi Tuan kelima, tapi... Petik 2. Ekspresi Li Deyu tiba-tiba berubah, mungkinkah dia adalah presiden baru Kamar Dagang Lima Naga? Petik 2. Sun Zhenbiao menyipitkan mata. Sambil menyipitkan mata, dia berkata, ketika saya mendengar nama anak ini barusan, saya pikir itu kebetulan namanya sama dengan presiden baru Kamar Dagang Lima Naga, tetapi saya tidak menyangka itu anak ini. Begitu kata ini keluar, semua orang yang hadir gempar lagi. Identitas Harvey York telah dikonfirmasi, dia adalah presiden baru Kamar Dagang Lima Naga. Selain itu, semua orang samar-samar merasa bahwa Harvey York lebih kuat, lebih mendominasi, dan lebih tangguh daripada mantan guru kelima. Jika Kamar Dagang Lima Naga dapat mengatasi kesulitan ini, pasti akan melambung ke langit. Di keramaian, Qin Hongye terkikik, dan memandang Harvey York dengan lebih tertarik. Ini menarik, saya tidak berharap anak ini menjadi presiden baru Kamar Dagang Wulong, yang benar-benar tidak terduga. Petik 2. Wanita kuncir kuda di samping juga tercengang. Jelas tidak menyangka Harvey York, yang tidak terlalu tampan, memiliki identitas seperti itu. Li Deyu tertegun beberapa saat, lalu tersenyum menghina, memandang Zhao Tianxun, dan berkata, bagaimana jika anak ini adalah presiden Kamar Dagang Lima Naga? Zhao Tianxun, sekarang, saya, Presiden Sun, Tuan Gao, Tuan Huo, dan Direktur Zhu bergabung, menginginkan uang, dan orang-orang, apa yang Anda perjuangkan Kamar Dagang Wulong melawan kami? Petik 2. Sun Zhenbiao, Gao Wanglou, Huo Wanlin dan Zhu Xianfu segera berdiri. Presiden Li, saya juga memiliki hubungan yang mendalam dengan anak ini Harvey York. Jika saya bisa membunuh anak ini, saya akan sangat senang melihatnya.
Jadi, saya ingin tahu apakah Presiden Li ingin saya bergabung dengan kam Anda. Waktu, Cao Tianhu juga mengatakan sesuatu dengan santai. Li Deyu tersenyum dan berkata, jika Presiden Cao mau bergabung, saya akan menyambut Li Deyu. Petik 2. Cao Tianhu berjalan mendekat, memandang Zhao Tianxun, Harvey York, dan Mu Erlene, dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya, Feng Shui. Itu bergiliran, tetapi saya tidak berharap pembalasan akan ditransfer kepada Anda begitu cepat. Harvey York, Zhao Tianxun, Mu Erlene, apakah Anda pikir Anda dapat menahan penindasan bersama ini? Hahaha. Petik 2. Bab 67. Begitu suara Cao Tianhu jatuh, sebuah suara tebal datang. Siapa yang berani menggerakkan Tuan Harvey dan mencobanya? Petik 2. Mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat lagi. Saya melihat dua pria parubaya dan seorang wanita muda masuk. Kedua pria parubaya itu terlihat sangat mirip, kecuali yang satu mengenakan kemeja keras stand up putih dan kacamata berbingkai emas, dan lembut dan elegan. Yang lain, mengenakan kemeja hitam, memiliki rambut pendek, ramping, alis tebal dan mata besar, dan heroik. Keduanya adalah dua harimau dari keluarga Sen, Sen Qingsong dan Sen Gohua. Di belakang keduanya ada selendang dengan rambut panjang halus, mengenakan kemeja sifon putih dan rok pendek abu-abu muda dengan pinggul, memperlihatkan dua kaki ramping dan dewi tinggi, Sen Veronica. Meskipun ketiganya memiliki temperamen yang berbeda, aura dan paksaan yang diungkapkan oleh tubuh mereka sangat ganas, membuat orang tidak berani menatap mereka secara langsung. Tuan Harvey, mari kita bertemu lagi, haha. Petik 2. Tuan Harvey, terima kasih atas bantuan Anda terakhir kali, saya memberikan kontribusi yang besar. Petik 2. Saudara Fang, mengapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda datang untuk berpartisipasi dalam acara ini? Lelang. Petik 2. Sen Qingsong, Sen Gohua dan Sen Veronica datang dan menyapa Harvey York sambil tersenyum. Harvey York hanya tersenyum sedikit dan menjawab. Melihat adegan ini, keterkejutan di hati semua orang yang hadir semakin dalam. Bagaimanapun, status Harvey York sebagai Presiden Kamar Dagang Lima Naga sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Tapi sekarang, bahkan keluarga Sen mendukungnya, yang luar biasa, bukan? Siapa pemuda ini, dan mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya melihat bahwa keluarga Sen mendukung Harvey York, dan wajah mereka tenggelam. Jika itu hanya Kamar Dagang Lima Naga, mereka tidak akan takut sama sekali. Tapi sekarang keluarga Sen yang lain ditambahkan, mereka harus menimbang energi dari kedua belah pihak. Dengan senyum di wajahnya, Li Deyu memandang Sen Qingsong dan berkata sambil tertawa, Tuan Sen, apakah keluarga Sen Anda berencana untuk mendukung Kamar Dagang Wulong sekarang? Namun, Tuan Sen, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Kamar Dagang Wulong sekarang membuat musuh di semua sisi. Benar-benar tidak cocok bagi keluarga Sen Anda untuk datang ke air berlumpur ini. Petik 2. Presiden Li, apakah Anda melakukan kesalahan? Tanya Sen Qingsong sebagai dia menyesuaikan kacamatanya. Apa maksudmu? Petik 2. Li Deyu bertanya dengan suara yang dalam. Sen Qingsong tersenyum ringan dan berkata, keluarga Sen kami dan Tuan Harvey tidak berada dalam hubungan bawahan, dan dengan ambisi dan kemampuan Tuan Harvey, kami tidak membutuhkan dukungan keluarga Sen kami. Oleh karena itu, tepatnya, Tuan Harvey dan Tuan Harvey. Keluarga Sen kami adalah teman. Kami masih harus meminta bantuan Tuan Harvey dalam beberapa hal. Mengatakan itu, Presiden Li, Anda harus mengerti, kan? Petik 2. Suara itu jatuh. Semua orang yang hadir terkejut lagi. Bagaimanapun, sebagai keluarga Aorus Hills, keluarga Sen memiliki visi yang sangat tinggi, dan satu-satunya orang yang dapat disebut teman oleh keluarga Sen adalah anggota keluarga besar lainnya. Sekarang keluarga Sen mengakui bahwa Harvey York adalah teman mereka, artinya berbeda. Wajah Li Deyu, Sun Zhenbiao dan lainnya juga menjadi jelek. Kata-kata Sen Qingsong menunjukkan posisi keluarga Sen, selama mereka pindah, keluarga Sen akan membantu. Tetapi jika itu masalahnya sekarang, mereka tidak tahan. Li Deyu menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, Tuan Sen, meskipun energi keluarga Sen Anda memang besar, kami juga menghormati Tuan Sen. Namun, Harvey York pertama kali melukai putra kami, dan kemudian melukainya lagi. Kita harus membalas dendam ini. Jadi, jika keluarga Senmu harus melindungi Harvey York, maka kita harus pergi keluar dan bertarung dengan keluarga Senmu. Petik 2. Sebelum Sen Qingsong bisa berbicara, Sen Gohua berkata dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat apakah keluarga Sen kita yang jatuh lebih dulu, atau kamu yang kalah. Juga, saya ingatkan Anda bahwa sebaiknya Anda menjaga tempat Anda tetap bersih, jika tidak, jika Anda membiarkan saya mengetahui sesuatu, jangan salahkan saya karena memalingkan muka dan tidak mengenali siapapun. Petik 2. Tuan Sen Gohua, apakah Anda mengancam kami? Petik 2.
Sun Zhenbiao tiba-tiba marah, suaranya meninggi beberapa desibel. Aku mengancammu, jadi apa? Petik 2. Shen Gohua menjawab dengan sungguh-sungguh. Segera, seluruh aula dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat, dan asap mesiu yang tak terlihat memenuhi seluruh aula, dan itu akan meledak. Yang lain yang hadir menggigil, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ini hanyalah pertarungan antar dewa, bagaimana manusia bisa berpartisipasi. Namun, semua orang tahu bahwa langit Aorus Hills akan segera berubah. Li Deyu menatap Shen Gohua, langsung merobek wajahnya. Saya, Li Deyu, akan menyampaikan kata-kata saya di sini malam ini. Kamar dagang Kyushu saya menyatakan perang terhadap keluarga Shen dan kamar dagang Wulong. Bahkan jika semua manusia, materi dan sumber daya keuangan dihabiskan, saya akan menunda hancurkan Anda. Petik 2. Saya, kamar dagang 4 laut, menyatakan perang terhadap Anda. Petik 2. Saya, aula seni bela diri elang emas, tidak akan pernah mundur. Petik 2. Saya, kamar Zhongxing Commerce, juga ingin melihat siapa yang memiliki keputusan akhir dalam Aorus Hills ini. Petik 2. Untuk sesaat, Sun Zhenbiao dan Gao Wanglou menunggu. Orang-orang juga menyatakan perang. Sekarang, mereka tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memperebutkan nafas, wajah. Tentu saja, mereka juga ingin membangkitkan pola Aorus Hills selama bertahun-tahun. Hanya dalam kekacauan Aorus Hills mereka akan memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu, tidak hanya 6 orang Li Deyu, kamar dagang lainnya, seni bela diri, dan perusahaan juga bergabung. Mereka juga ingin mengambil bagian dalam pembersihan besar ini. Justru karena partisipasi orang-orang besar inilah energi Li Deyu telah meningkat beberapa kali lagi, bahkan di hadapan keluarga Shen, mereka tidak takut. Li Deyu langsung tersipu, dia menatap Harvey York, dan tertawa. Harvey York, apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja dengan bantuan keluarga Shen? Saya ingin melihat apakah keluarga Shen dapat mempertahankanmu. Petik 2. Bagaimana kalau keluarga Lin saya? Petik 2. Tiba-tiba, suara yang mendominasi datang dari luar pintu. Mendengar suara ini, semua orang gemetar dan berbalik untuk melihat lagi. Ketika mereka melihat orang itu datang, semua orang menjadi gila. Orang yang datang, tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan kain putih, celana panjang hitam, dan sepasang sepatu kain hitam. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia memiliki temperamen yang agung, dan dia mengungkapkan paksaan yang kuat dari atasan. Dia adalah pesaing paling kuat untuk kepala keluarga Lin berikutnya, Lin Hongyu. Namun, yang membingungkan semua orang adalah bahwa Lin Hongyu memiliki kain kasa yang melilit kepalanya, seolah-olah dia menderita semacam cedera. Lin Hongyu melangkah masuk dan berjalan lurus menuju Harvey York. Dia berjalan di depan Harvey York, mengubah ekspresi arogannya di masa lalu, membungkuk dengan penuh hormat, dan berkata dengan keras, pemimpin ada di atas, tolong terima pemujaan Lin. Petik 2. Pemujaan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Ini, bagaimana situasinya? Kenapa? Kenapa Tuan Lin begitu menghormati anak ini? Petik 2. Bahkan jika anak ini adalah Presiden Kamar Dagang Lima Naga, dia tidak pantas diperlakukan seperti ini oleh Tuan Lin. Petik 2. Ya Tuhan, siapa anak ini? Dengan bantuan keluarga Shen dan keluarga Lin pada saat yang sama, itu bukan surga. Petik 2. Bahkan jika dia adalah orang nomor 1 di Aorus Hills, saya khawatir itu tidak lebih dari itu. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah secara drastis, dan mereka merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa Harvey York mengabaikan Lin Hongyu, seolah-olah Lin Hongyu tidak ada. Meskipun Muerlene di samping tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi melihat Harvey mengabaikan Lin Hongyu, dia panik. Dia menepuk Harvey York dan berkata dengan cemas, Harvey, Tuan Lin memberi hormat, Anda harus merespons. Petik 2. Bab 68. Tidak hanya Muerlene, tetapi juga Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya terkejut bahwa rahang mereka akan jatuh. Sebagai putra kesombongan keluarga Lin, Lin Hongyu bekerja dengan tegas dan memiliki visi yang unik. Industri baru yang dia investasikan setidaknya telah melipat gandakan aset keluarga Lin hanya dalam 5 tahun. Beberapa orang baik telah melakukan statistik, dalam 5 tahun, Lin Hongyu telah menghasilkan setidaknya 50 miliar untuk keluarga Lin. Karena itu, Lin Hongyu selalu bersemangat tinggi dan sangat bangga, dan tidak pernah menempatkan siapapun di matanya. Tapi sekarang, hanya sosok yang sombong, membungkuk pada anak laki-laki berbulu. Saya khawatir hanya lelaki tua dari keluarga Lin yang dapat menanggung hadiah besar ini. Hati semua orang merasa pusing dan kaget. Kebajikan dan kemampuan macam apa anak ini, tidak hanya dia bisa mendapatkan penunjukan baru Zhao Tianxun dan tertintai Bao yang sulit, tetapi juga berhasil mengambil posisi Presiden Kamar Dagang Lima Naga, dan dapat menjadi teman dekat dengan keluarga Shen. Dan sekarang, arogansi putra keluarga Lin juga menghormati anak ini, dan sikapnya yang berhati-hati cukup mengejutkan.
Terutama ketika Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi suram. Jika Harvey York hanya memiliki satu keluarga Sen untuk membantunya, mereka mungkin tidak begitu khawatir. Tapi sekarang, keluarga Lin lain terlibat, dan energi kedua belah pihak telah membuka jarak lagi. Li Deyu dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan tertekan, mengapa bocah berbulu ini begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Namun, meskipun yang lain tidak mengerti, ayah dan anak perempuan Sen Kingsong dan Sen Veronica saling memandang dan sepertinya memahami sesuatu dalam sekejap. Sulit, mungkinkah itu benar? Petik 2. Mata indah Sen Veronica melebar, dan dia langsung menutupi bibir merahnya. Veronica, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi di sini? Petik 2. Sen Gohua juga tidak mengerti dan bertanya. Sen Veronica menelan ludah dan memberitahu Sen Gohua tentang perawatan Harvey untuk Lin Hongyu beberapa hari yang lalu. Setelah mendengarkan kata-kata Sen Veronica, Sen Gohua juga tercengang dan menatap Harvey York dengan ekspresi heran. Ya Tuhan, benarkah? Tuan Harvey tidak hanya mengerti obat, tetapi juga metafisika Feng Shui. Selain itu, apakah benar-benar karena mati lemas tubuh Lao Lin yang membuat tubuhnya semakin buruk setiap hari? Petik 2. Sen Kingsong menarik napas dalam-dalam. Dengan nada, dia berkata, saudaraku, sepertinya itu benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lao Lin dengan tulus tunduk pada Harvey York? Itu harus dikonfirmasi oleh apa yang dikatakan Harvey York saat itu. Petik 2. Sen Gohua dalam-dalam dia menghela nafas dan berkata, tidak heran ayah saya meminta kami untuk berteman dengan Tuan Harvey dengan cara apapun. Begitu orang seperti Tuan Harvey abadi, itu akan menguntungkan keluarga Sen kami tanpa membahayakan. Katakan tidak. Petik 2. Sen Kingsong juga mengangguk dengan emosi, orang-orang muda menyukai orang-orang muda yang luar biasa dan mempesona ini, saya khawatir mereka telah melampaui semua generasi muda di Aurus Hills. Saya pikir, bahkan orang-orang muda yang luar biasa di Longcheng, itu tidak dapat dibandingkan dengan Fang Sun. Petik 2. Sen Veronica menatap Harvey York dengan lembut, matanya yang besar dan indah penuh dengan rasa ingin tahu dan penghargaan. Pada saat ini, fokus seluruh aula adalah pada Harvey York dan Lin Hongyu. Meskipun Mu Erlene mengingatkan Harvey York masih tampak acuh tak acuh dan mengabaikan Lin Hongyu. Harvey York. Petik 2. Mu Erlene hampir mati. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa Lin Hongyu menyapa Harvey York begitu dia masuk. Tapi dia tahu bahwa orang di depannya adalah calon kepala keluarga Lin, jadi dia hanya bisa berteman baik dan tidak menyinggung perasaannya. Terutama pada saat kritis ini, Harvey York harus berteman dengan keluarga Lin. Melihat Harvey York mengabaikan dirinya sendiri, Lin Hongyu tidak menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya, tetapi setelah berdiri tegak, dia membungkuk 90 derajat lagi, dan berkata dengan keras, Tuan Harvey, Lin yang tidak tahu apa-apa, terimalah pemujaan kedua Lin. Petik 2. Kali ini, Harvey York masih tidak berbicara, tetapi matanya tertuju pada Lin Hongyu dan tetap diam. Kali ini, orang lain yang hadir merasa seperti mereka menjadi gila. Sungguh luar biasa bahwa Lin Hongyu tidak ragu-ragu untuk menurunkan identitasnya dan membungkuk kepada anak laki-laki berbulu lagi dan lagi. Tapi intinya adalah, anak ini tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang benar-benar tidak bisa mengerti. Setelah 1 menit, melihat Harvey York masih mengabaikan dirinya sendiri, Lin Hongyu menggertakkan giginya, bangkit sekali, lalu membungkuk dalam-dalam. Fang, itu Tuan Lin yang bodoh dan bodoh. Dia bahkan tidak tahu dia telah menyinggung seseorang. Tolong terima dia 3 kali. Petik 2. Ketika Lin Hongyu membungkuk untuk ketiga kalinya, semua orang merasa seolah-olah mereka telah dipukul oleh kilat. Percayalah apa yang dilihat mata Anda. Saya khawatir, setelah malam ini, nama Harvey York akan bergema di seluruh masyarakat kelas atas Aurus Hills, dan menjadi eksistensi paling kuat di hati banyak orang. Setelah Lin Hongyu membungkuk untuk ketiga kalinya, dia tidak bangun lagi. Dia datang hari ini untuk meminta maaf kepada Harvey York. Apa yang terjadi pagi ini langsung menumbangkan ketiga pandangannya, membuatnya harus percaya beberapa hal dan harus terkagum-kagum. Terjadi keheningan selama beberapa menit. Baru pada saat itulah Harvey York berkata, Tuan Lin, 1,5 juta untuk menyelamatkan hidupmu, apakah itu sepadan? Melihat Fang Sun akhirnya menjaga dirinya sendiri, Lin Hongyu sangat bersemangat. Dia mengangguk lagi dan lagi, itu sepadan. Itu sepadan. Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu percaya apa yang aku katakan? Petik 2. Harvey York bertanya lagi. Saya percaya. Saya percaya. Petik 2. Lin Hongyu mengangguk, lalu mengulurkan tangan kirinya, dan berkata, lihat, Tuan Harvey, saya telah melepas seikat gelang giok biji hetian. Saya benar-benar takut, jika bukan sepotong liontin giok itu, aku khawatir aku tidak bisa berdiri di sini sekarang dan meminta maaf padamu. Petik 2.
Percakapan Harvey York dan Lin Hongyu, kecuali 3 anggota keluarga Sen, semuanya tampak tidak bisa dijelaskan. Membicarakan tentang Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tuan Lin, melepas gelang saja tidak ada gunanya. Gelang itu hanya media roh jahat. Sekarang, roh jahat telah menyelimuti seluruh tubuh Anda. Jika Anda tidak dapat menghapus kejahatan roh dari tubuhmu tepat waktu, kamu akan krisis belum terselesaikan. Petik 2. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Lin Hongyu ketakutan dan memohon, Tuan Harvey, saya harap Anda dapat menggunakan keahlian Anda untuk menyelamatkan Lin Hongyu. Hidup. Selama Anda bisa menyelamatkan hidup Lin. Segera setelah saya mati, saya, Lin Hongyu, akan mengingat kebaikan besar Anda selamanya. Petik 2. Harvey York mengangguk dan berkata, Tuan Lin, demi ketulusan Anda, saya akan lepaskan apa yang terjadi hari itu. Besok kamu datang ke Hinia Club untuk mencariku, aku akan biarkan aku membantumu menyingkirkan roh jahat itu. Petik 2. Oke. Terima kasih Tuan Harvey. Petik 2. Lin Hongyu dengan cepat berterima kasih padanya, dan kemudian menatap Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya. Sikap hati-hati dan hormat tadi sudah tidak ada lagi. Matanya menyapu tajam, dan dia berkata dengan kaget, Presiden Li, Presiden Sun, Tuan Gao. Saya juga memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi barusan. Saya mendengar bahwa Anda akan bekerja sama untuk menangani Harvey. Tuan, itu atau tidak? Petik 2. Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak menanggapi kata-kata Lin Hongyu. Dengan situasi saat ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Lin Hongyu akan membuat nama untuk Harvey York. Wajah Lin Hongyu menjadi dingin dan dia berkata dengan keras, aku bertanya padamu, apakah kamu tuli? Petik 2. Bab 69 tidak biasa-biasa saja. Teriakan nyaring ini seperti guntur, dan meledak di seluruh aula, sehingga semua orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Terutama Li Deyu dan Sun Zhenbiao, yang paling dekat, merasa bahwa hati mereka semua ada di tenggorokan. Li Deyu menarik napas dalam-dalam, menatap mata Lin Hongyu, dan berkata dengan ekspresi tenang, Tuan Lin, ini adalah konflik antara kami dan Harvey York, dan saya harap Anda tidak ikut campur. Untuk ikut campur. Lin Hongyu berteriak dengan marah. Saya menghormati Tuan Harvey. Mulai sekarang, urusan Tuan Harvey adalah urusan Lin Hongyu saya dan urusan keluarga Lin saya. Jika Anda ingin memindahkan Tuan Harvey, Anda akan menjadi musuh saya, Lin dan keluarga Lin. Petik 2. Sama halnya dengan keluarga Sen kita. Jika ada yang berani memindahkan Tuan Harvey, tanyakan dulu kepada keluarga Sen saya apakah mereka setuju. Petik 2. Sen Gohua juga bergema keras. Dua keluarga kelas 1 Aorus Hills, yang menonjol untuk Harvey York pada saat yang sama, secara langsung menakuti semua orang yang hadir. Status Harvey York saat ini tidak lagi cukup untuk digambarkan sebagai bangsawan, tetapi menakutkan. Pada saat ini, menghadapi kekuatan Lin Hongyu dan Sen Gohua, Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun ada banyak dari mereka sekarang, dengan energi mereka saat ini saja, mereka tidak dapat bersaing dengan dua raksasa keluarga Lin dan keluarga Sen. Seluruh aula sepi, dan banyak orang bahkan tidak berani mengambil napas, karena takut terlibat dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, di kamp Li Deyu, seorang pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan keluar dengan senyum lebar. Tuan Lin, Tuan Sen, Liu tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh Tuan Harvey, apalagi kalian berdua. Haha, jangan marah. Petik 2. Setelah berbicara, pria parubaya itu meninggalkan kamp Li Deyu. Hindari. Hehe, Tuan Lin dan Tuan Sen, kami di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini, tetapi kami tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh dengan kalian berdua. Saya juga tidak memikirkannya. Berpartisipasi dalam perselisihan ini. Petik 2. Presiden Li, Presiden Sun, Zhang memiliki bisnis kecil, tetapi dia tidak tahan dengan undian, maaf. Petik 2. Orang yang memimpin, satu demi satu seseorang keluar dari kamp Li Deyu. Meskipun mereka juga ingin mengambil bagian dari kekacauan, tetapi sekarang karena keluarga Lin terlibat, mereka harus menimbang energi mereka. Pada saat itu, jika Anda tidak mendapatkan bagian dari sup, dan Anda juga memasukkan diri Anda sendiri, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Belum lama ini, kamp Li Deyu cukup besar, tetapi setelah beberapa saat, kamp itu menyusut setengahnya. Li Deyu, Sun Zhenbiao dan yang lainnya mengertakkan gigi karena marah. Sekelompok rumput di dinding. Rumput di dinding. Petik 2. Li Deyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Mereka yang keluar dari kamp bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarnya, memperhatikan mata, hidung, dan hati mereka. Sekarang, Li Deyu dan yang lainnya juga sangat tertekan. Sekarang situasi mereka berakhir, jika mereka terus menantang keluarga Lin dan keluarga Sen, itu akan sangat berbahaya. Namun, untuk membuat mereka menundukkan kepala seperti ini, mereka merasa sangat malu.
Jika insiden malam ini menyebar, mengapa mereka masih nongkrong di Aurus Hills? Untuk sesaat, suasana seluruh aula villa menjadi tertekan. Namun, tepat ketika Lee Deyu dan yang lainnya merasa dilema, tiba-tiba, teriakan yang jelas datang dari tangga tidak jauh. Haha, semua orang datang ke istanaku untuk pesta, kenapa harus bertarung? Petik 2. Segera, sesosok turun ke bawah dan berjalan menuju aula. Pria ini mengenakan kain putih, dengan alis tebal dan mata besar, sosok yang agung, seperti harimau dan singa, meskipun ada beberapa benang perak di rambutnya, dia penuh energi dan memiliki temperamen yang luar biasa. Begitu muncul, itu langsung menarik perhatian semua orang. Pria parubaya ini adalah He Yingji, singa dari keluarga He, yang baru saja mengambil alih posisi kepala keluarga dari Tuan He. Tidak ada keraguan bahwa status He Yingji di Aurus Hills sekarang melampaui Lin Hongyu, Shen Gohua, dan Shen Qingsong. Bagaimanapun, He Yingji sekarang adalah kepala keluarga He dan dapat memobilisasi semua sumber daya keluarga He. Selamat malam, Tuan He. Petik 2. Tuan He, saya ingin mengundang Anda makan malam dan berbicara tentang agen perhiasan. Anda harus menunjukkan rasa hormat Anda saat itu. Keluarga He, dan kami berharap dapat bertemu denganmu di masa depan. Jaga dirimu. Petik 2. Orang-orang yang hadir buru-buru menyapa He Yingji dan menyapa He Yingji. He Yingji hanya balas tersenyum dan menyapa. Segera, He Yingji berjalan di depan Lin Hongyu dan Shen Gohua. Dia tua, selamat. Petik 2. Haha, aku tahu bahwa di generasi keluarga He, hanya kamu yang paling mampu, dan kamu adalah kepala keluarga. Tahta saya akan mengundang Anda untuk makan malam, tetapi Anda tidak dapat melanggar janji Anda. Petik 2. Lin Hongyu, Shen Gohua dan Shen Qingsong menyapa sambil tersenyum. Selamat, setelah mewarisi posisi lelaki tua itu, tekanan di pundakku akan sangat besar. Petik 2. He Yingji melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu melirik Lin Hongyu, dan berkata dengan ragu, Lao Lin, kenapa kamu masih terjerat? Bagaimana situasinya? Petik 2. Sulit dikatakan, sulit dikatakan. Petik 2. Lin Hongyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. He Yingji tersenyum dan tidak bertanya lebih jauh, tetapi memandang Harvey York dan berkata, wah, kamu sangat baik, jauh lebih kuat daripada ketika aku masih muda. Petik 2. Setelah berbicara, dia bertanya dengan penuh minat, nak, dihadapkan dengan begitu banyak pria besar, apakah kamu tidak merasa takut sama sekali? Petik 2. Semua orang adalah manusia, mengapa saya harus takut pada mereka? Petik 2. Harvey York bertemu dengan tatapan He Yingji dan berkata secara alami, sejujurnya, ini yang disebut di mata, bos besar benar-benar tidak layak disebut. Petik 2. He Yingji menghela nafas pelan dan berkata, anak muda, alasan mengapa kamu dapat melindungi dirimu sekarang adalah karena kamu memiliki Lao Lin dan Lao Shen yang mendukungmu. Jika mereka tidak ada di sana, bagaimana bisakah kamu melindungi dirimu sendiri? Anak muda, aku tahu sedikit tentangmu. Sungguh menakjubkan bisa naik dalam waktu sesingkat itu. Namun, air di laut ini lebih dalam dari yang kamu kira jika kamu tidak hati-hati, itu akan terjadi oleh. Karena itu, terkadang menjadi orang yang rendah hati adalah hal yang baik. Petik 2. Tidak penting adalah apa yang orang biasa suka lakukan. Petik 2. Harvey York tersenyum ringan, dan saya bukan orang biasa-biasa saja, jadi rendah hati adalah bukan gayaku. Petik 2. He Yingji membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, dia masih menggelengkan kepalanya. Segera, dia berbalik untuk melihat Lee Deyu, dan berkata dengan suara dingin, Presiden Lee, saya sudah mengerti apa yang baru saja terjadi. Jadi, tidak peduli siapa yang benar atau siapa yang salah, masalah malam ini akan berakhir di sini. Petik 2. Lee De Anda juga tahu bahwa He Yingji akan menuruni tangga untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak terus membuat masalah, tetapi dengan hormat berkata, ya, Tuan He. Petik 2. He Yingji berkata, lalu berjalan ke depan aula dan berkata dengan keras, semua orang telah menunggu lama, lelang amal malam ini resmi dimulai. Tentu saja, sebelum lelang dimulai, saya ingin memberitahu Anda kabar baik. Meskipun tidak banyak item dalam koleksi malam ini, hanya ada 10 buah, 9 di antaranya telah dibuat oleh Master Feng Shui, Master Li Xuanji, dan telah dibuka. Oleh karena itu, ke-9 koleksi ini sekarang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi untuk mengusir roh jahat, mengumpulkan berkah, menjaga rumah, mengumpulkan kekayaan, dan membuat keberuntungan. Petik 2. Bab 70.